Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali di acara podcast kali ini dengan tema keutamaan puasa dan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat Al-Ijah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik sahabat Al-Ijah dimanapun berada, alhamdulillah pada podcast kali ini kita ditemani, alhamdulillah saya di sini tidak sendiri, sudah ada pemateri yang tentunya yang akan kita menemani kita ke depan untuk menyampaikan materi yang insya Allah tadi telah disampaikan. Beliau adalah, kita sapa dulu, Ustadz Dedi Sanjaya MPD. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Lancar puasa Ustadz? Lancar puasanya, enggak head saya. Alhamdulillah ya. Full berarti saja. Sahur Ustadz? Ya, sahur. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berkah Ustadz ya. Mudah-mudahan kita semua dengan sahabat Al-Ijah dimanapun berada diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini suatu kehormatan sekali pada podcast kali ini kita kedatangan Ustadz. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya, mungkin di tengah-tengah jadwalnya yang padat sudah bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih Ustadz. Tentunya kita dengan sahabat Al-Ijah akan nanti bersama-sama membahas materi mengenai keutamaan puasa dan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia nih Ustadz. Ini tentunya suatu hal yang tentu ingin kita dapatkan, yaitu keutamaan puasa, dan yang tidak ingin kita dapatkan yaitu puasa kita sia-sia. Nah Ustadz, untuk tema kali ini mungkin tentang keutamaan puasa dan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, mungkin bisa dipaparkan kepada kita semua Ustadz, agar supaya tadi mengenai keutamaan puasa kita dapatkan dan puasa yang kita jalankan tentunya bersama sahabat Al-Ijah ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Baik Ustadz, mengenai ini mungkin bisa dijabarkan kepada kita dan sahabat Al-Ijah dimanapun berada mengenai pengertian keutamaan puasa itu sendiri Ustadz. Bagaimana Ustadz? Mangga silahkan. Alhamdulillah ya. Sahabat Al-Ijah semua yang hari ini insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan umur sampai hari ini kita bisa bertemu juga ya di tempat yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya, ini satu hal kesyukuran kita, alhamdulillah ya gitu. Walaupun sesuatu hal yang agak unik ya, tetapi mudah-mudahan dengan fasilitas ini kita bisa saling berkenalan, apalagi kita saling bisa menguatkan antara sesama sahabat Al-Ijah semuanya. Amin. Ya, dari sisi pembina, pengawas, ya, BPH yayasan sampai guru-guru dan bahkan pegawai-pegawai yayasan Al-Ijah. Kan keluarga besar wali murid juga. Iya, wali murid juga mungkin ya. Iya. Tentunya baik yang di Serang, ya, kemudian di Pandeglang, Rangkas, bahkan sampai di luar Jawa, mudah-mudahan ada yang menyaksikan. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan sampai hal seperti ini sangat suatu momen yang sangat luar biasa gitu. Untuk memperkenalkan bahwa Al-Ijah itu keren, Al-Ijah itu sip, Al-Ijah itu hebat dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh
Ustaz Tata ya sebagai ininya, guidance-nya. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara berkaitan dengan keutamaan puasa ya. Iya, Jadi, Ustaz. sebetulnya hal ini sudah banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain gitu. Makanya saya pribadi, waduh ini udah selesai semua gitu ya. Kita review ulang lagi Ustaz. Tapi mudah-mudahan gitu ya. Ini semua bisa memberikan kepada kita satu lompatan-lompatan dalam kehidupan kita. Amin, ya. amin. Gitu. Karena pada dasarnya adalah kita ingin bahwa kehidupan ini kita tahu apa goal setting kita gitu kan. Kalau ini kita biasanya ada yang memaparkan bahwa rumus dalam kehidupan itu setiap ya, kita sholat itu pasti yang dibaca itu yang wajib dibaca surat apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Jadi sebetulnya dari situ kita pernah ada acara Al-Ijah itu dengan sosialisasi buku tentang Seven ya habit itu ya habit ya Seven habit itu ya daily ya Seven daily habit 7 kebiasaan sehari-hari itu ya berdasarkan berbasis surat Al-Fatihah dan keutamaan Ramadan apalagi ketika kita menggali itu insya Allah ya akan dilipat gandakan. Amin. Gitu. Amin. Mungkin penasaran pada tanya apa iya itu? Ustaz. Penasaran mungkin tentunya sahabat Al-Izzah juga nih penasaran Ustaz. Mangga Ustaz. Jadi kalau kita ini kan secara ini surat Al-Fatihah itu luar biasa ya. Ada 7 kebiasaan yang 7 surat kan gitu ya. Iya. Dan di situ ada 7 kebiasaan yang harus kita aplikasikan gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu dalam menggali konsep kehidupan kita itu ya kalau secara ibaratnya tahapan berpikir itu kita bukan hanya sekedar ingat ya tetapi juga kita harus paham. Ya IPA nih ingat ya, paham ya, tapi ingat paham tapi nggak di action nggak diaplikasikan itu kurang ya makanya ada IPA gitu kan ya, IPA kalau taksonomi belum itu mengingat ya kemudian tadi memahami dan mengaplikasikan itu law sebetulnya ya law order thinking ya lot gitu ya lot gitu. Ini aplikasikan gitu tuh. Tetapi mudah-mudahan kita dengan menggali ini semua ya bahwa kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini gitu ya. Di bulan Ramadan ini kan tadi tuh turunnya Al-Qur'an yang sangat luar biasa kan ini yang Nuzulul Quran gitu ya. Lailatul Qadar lagi bentar lagi ya gitu itikaf nanti waduh mudah-mudahan kita semua mendapatkannya Ustaz Lailatul Qadar gitu karena itulah apakah kita bisa sebetulnya banyak proyek yang ada di Ramadan ini gitu ya bisa dimaksimalkan maksimalkan misalnya sekarang aja beberapa orang adakah di antara kita yang sudah khotam berapa kali apalagi kita memandu kepada atau mengacu kepada sahabat-sahabat kita Al-Ijah ya yang banyak yang sudah luar biasa 3 kali khotam, 5 kali khotam apalagi qudwah kita menjadi motivasi kita bersama Ustaz ya apalagi kita melihat ke Ustaz Ali waduh one day 10 juz one day 10 juz ya jadi satu hari 10 juz itu secara logika susah ya tapi kalau sudah terbiasa kayaknya no problem ya ya bagaikan ketika kita mengikuti sholat tarawih aja kan ada yang sholat tarawihnya itu kan bisa sejam 2 jam sampai subuh ada juga ternyata bukan masalah kekuatan fisik gitu ternyata yang penting adalah kekuatan keimanan itu ada orangnya udah tua tapi kok dia kuat mengikuti sholat tarawih dari habis isya sampai menjelang subuh gitu nyambung tadi ya ternyata setelah ditanya saya biasa aja ketika ini nggak merasa lelah atau apa karena keimanan kita, kepercayaan kita. Nah disitulah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini tadi kekuatan untuk bisa membaca Al-Quran 10 juz satu hari itu luar biasa. Nggak bisa ngalahin Ustaz Ali. Karena saya aja, alhamdulillah ya saya coba mempraktekkan ya artinya metode ya 10 menit per 2 jam itu. Ya, 10 metode apa itu Ustaz? 120 metode tes ya. Tes. Mungkin sahabat Al-Ijah juga bisa dibagi nih tipsnya Ustaz. Jadi dari ternyata per 2 jam kita sempatkan untuk membaca Al-Qur'an selama 10 menit saja. Per 2 jam. Per 2 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 8. Iya.
Kita ambil 10 menit. 10 menit saja cari. Terserah itu. Ya di posisi mana itu. Iya, posisi mana. Yang penting kita yang tahu kan. Iya, betul. Kita bisa tidak nih 10 menit atau kita bagi 5-5 gitu kan. 5 menit, 5 menit. Nah, setelah saya pribadi ini saya mengaplikasikan ini bagian ini, ternyata saya udah 2 kali khotam dan hampir 3 kali khotam. Luar biasa. Nah, tak terasa itu. Satu hari itu bisa minimal 4 juz. Alhamdulillah. Gitu. Misalnya jam 6 sampai jam 8 itu 4 lembar gitu kan. 10 menit itu kira-kira saya itu 4 lembar. Iya. Kemudian dari jam 8 sampai jam 10 menit lagi itu 4 lembar lagi. Iya. Ya, dan ternyata itu bisa minimal efektif, 2 juz, efektif gitu. Efektif. Tak terasa. Beda dengan kita baca ya. Setengah jam. Waduh, setengah jam atau 1 jam itu mata itu. Ini ya. Tapi kalau seperti itu tak terasa. Berarti ini tergantung keimanan dan manajemen. Manajemen waktu kita ringan ya. Jadi ada pekerjaan berat kalau kita manajer ya atau manajemen ya dengan baik itu insya Allah terasa ringan gitu. Ya mudah-mudahan gitulah aplikasi gitu ya. Baik. Bukan hanya ingat, paham. Tapi nggak diaplikasikan. Iya. Makanya kita harus cari kedua siapa nih di Yayasan Al-Ijah yang hebat nih tilawahnya. Ustaz Ali. Oh kita harus sama itu. Jadi motivasi saja. Nah, motivasi kita itu cari ya. Gitu. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik sahabat Al-Ijah luar biasa ya dari Ustaz tadi disampaikan IPA ya. Ingat, paham dan aplikasikan. Kemudian tadi dari Ustaz alhamdulillah kita dibagi mengenai trik ya, metode tilawah atau metode tes tadi yang dinamakan tadi. Kita ambil 10 menit dari 2 jam kita beraktivitas. Nanti 10 menit itu terus continue setiap 2 jam kita lakukan. Insya Allah Sadia lumayan efektif ya Sadia. Efektif, minimal 2 juz itu satu hari. Ya mungkin dari sahabat Al-Ijah ataupun kita di sini kita bisa mempraktekkan bersama-sama agar supaya tadi itu alhamdulillah kita mumpung Ramadan belum ini Sadia. Nih walaupun ini kata orang terakhir nih Sadia. Apa maksudnya finalnya gitu. Finalnya. Karena udah kelihatan dari tarawih juga udah agak maju nih kalau semakin banyak kemajuan Ustaz kalau final itu ya. Tantangan Baik Ustaz, luar biasa, terima kasih Ustaz atas trik tadi penjelasannya. Kemudian Ustaz kita masuk kepada tadi mengenai keutamaan ya kita puasa. Tentunya kita melaksanakan ibadah puasa ini Ustaz ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sebagaimana Allah sampaikan gitu kepada orang-orang yang melaksanakan atau menjalankannya. Mungkin dari keutamaan-keutamaan puasa bisa di-share Ustaz, apa itu keutamaan puasa, kemudian apa aja yang bisa kita dapatkan terkait keutamaan-keutamaan puasa. Mangga Ustaz. Ya, baik. Ya, tadi alhamdulillah kita juga sudah memaparkan dari sebetulnya keutamaan Ramadan itu luar biasa ya. Iya, Ustaz. Diturunkannya Al-Qur'an, kemudian dilipat gandakannya pahala. Itu kalau kita belum termotivasi dengan itu saja udah berarti kita ada apa nih kan? Ya, harus bertanya kepada diri kita sendiri bahwa ternyata memang kita belum bisa meresapi gitu, menikmati. Artinya ini sebagai bahan refleksi kita saja. Refleksi kita, iya. Apalagi bulan puasa adalah luar biasa yang ibaratnya ini madrasah bagi kita ya. Madrasah itu apa? Ya tempatnya belajar. Kita harus belajar selama bulan Ramadan ini. Ya ibaratnya kita tanam dulu kan dari bulan Rajab ya, menanam, kemudian itu memberikan pupuknya bulan Sya'ban gitu kan. Nah di Ramadan ini kita memanennya nih, ibaratnya mencoba mengaplikasikan apa-apa yang sudah dipelajari tadi. Nah nanti tinggal artinya status kita setelah lulus bulan Ramadan, apakah gitu kan keilmuan kita bisa diaplikasikan lebih mantap lagi selama 11 bulan gitu. Istiqomah saja. Istiqomah itu. Itu pasca Ramadannya ya saja. Iya, tantangan yang sangat luar biasa kan. Iya, betul. Tadinya wah dalam bulan puasa ini memang proyeknya kan. Kita ini setiap subuh itu dapat umroh dan haji pahalanya tuh kan ya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh atau fajar gitu ya. Nah, itu kita lakukan tiap hari kan? Iya, insyaallah. Sekarang bulan Ramadan. Iya. Itu udah berapa hari sekarang? Udah hari ke-18 ya? Kurang lebih 18 ya itu. 18. Jadi udah 18 kali umroh dan haji itu kan gitu. Amin ya Allah. Amin, ya Allah.
Apa itu? Jadi apakah setelah kita diberikan kenikmatan di bulan Ramadan ini, ya apakah kita bisa melaksanakan, mengaplikasikan di tantangan berikutnya, gitu kan? Istiqomahan kita ya, kita sudah dapat titel nih, SPDI, MPD, kemudian doktor, profesor. Tapi gimana? Apakah bisa mengaplikasikannya ya untuk kehidupan kita selanjutnya? Bukan hanya setelah dapat itu, udah, setelah dapat titel, udah, gitu kan? Itu hanya sebatas apa? NATO. Not action, not action, not action, talk only. NATO, gitu ya, Pak Tata. Jadi kita jangan sampai ya hanya berbicara, ya tadi itu ingat, ya tahu, paham, tapi nggak diaplikasikan, gitu. Minimal ngaji ya tadi diaplikasikan aja itu. Kita dengan metode tadi 10 menit per 2 jam itu luar biasa. Minimal 2 juz sehari itu udah kita tercapai. Ya mudah-mudahan Al-Ijah bisa melaksanakan program-program seperti ini gitu kan. Lebih baik kita anak-anak setiap ganti pelajaran tuh 5 menit baca Quran dulu. Hebat tuh kayaknya tuh. Ya, jadi seperti itulah. Mudah-mudahan bisa ini, apalagi kan satu hari itu kan berapa jam pelajaran kan? Iya, betul, Ustaz. Gitu ya. Yang kedua itu ayat setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini juga satu hal yang harus jadikan kita kebiasaan selalu bersyukur kepada Allah. Apapun hasilnya, walaupun hasilnya di luar keinginan kita. Padahal itu baik di mata Allah. Tapi di mata kita tidak baik. Kita misalnya apa? Saya mau ngambil motor gitu ibaratnya ya, minta cicilan gitu kan ke UPK atau apa gitu kan. Tapi belum diizinkan gitu kan. Itu mungkin Allah berkehendak lain ya. Kita mah ingin dah. Iya, betul. Kalau kita itu kadang kalau sudut pandang kita itu ya seolah-olah tidak ini, tapi kalau umpamanya sesuatu tadi kita sadarkan kepada yang Allah sampaikan itu kan belum tentu ya. Yang kita anggap baik-baik bagi kita dan belum tentu sesuatu yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk bagi kita. Sebetulnya itu kebaikan yang Allah, rahasianya ada di Allah gitu. Jadi kalau kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi seperti itu, kita selalu mengucapkan alhamdulillah ya setiap kondisi apapun. Yang penting kita sudah berikhtiar secara maksimal. Apalagi yang sudah biasa sering saya katakan jadi ini kan bahwa kita harus jangan lupa duit. Wih, duit apa? Jangan lupa duit. Ya, biasanya itu duit. Pertama kita jangan lupa dengan doa. D-nya itu doa. Ya, setelah U-nya itu apa? Usaha. Bukan hanya doa gitu, tapi usaha gitu kan. Usaha tidak, usahalah gitu ya. Nah, kemudian setelah usaha ikhtiar. Didobelkan ya dengan bahasa Arab ikhtiar. Padahal usaha dengan ikhtiar sama. Ya, ikhtiar. Didobelkan. Jadi usaha itu harus double ya, pangkat dua gitu ibaratnya, kuadrat gitu. Jadi jangan kalah dengan doa. Dilapis tadi ya. Doanya banyak, usahanya sedikit gitu. Itu kurang ini. Tapi yang ini doanya biasa tiap malam kita lakukan, tapi usahanya harus kita tingkatkan 2 kali lipat. Amin. Gitu ya. Usaha dan ikhtiar. Nah, kalau hasil gimana? Nah, itu T-nya terakhir duit. Tawakal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih THR, alhamdulillah. Enggak dikasih, jangan juga biasa. Mungkin Allah akan memberikan yang terbanyak lagi. Gitu. Jadi, harus berprasangka baik saja. Memang itu selalu harus berprasangka baik kepada Allah. Positive thinking harus. Positive thinking itu harus kita biasakan, habit ya. Jadi hilangkan pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kita. Itu akan ibaratnya membahagiakan kita. Iya, betul. Gitu. Walaupun uang sedikit atau tipis. Tapi kalau kita persepsinya ya, ibaratnya pola pikir kita ini bahagia terus insyaallah. Pokoknya idola saya itu Ustaz Ali nih. Dia nggak ada uang, nggak ada apa, pokoknya mau makannya mantap lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, itulah bersyukur ya. Kita juga jangan kemudian yang ketiga apa tuh? Setelah yang kedua tadi tuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Apa tuh Ar-Rahmanir Rahim? Pengasih. Positive thinking ini berpikiran positif bahwa Allah itu Maha Rahman. Apa sih bedanya Rahman wa Rahim gitu kan? Nah, ada yang mengatakan bahwa Rahman itu khusus untuk semua penduduk dunia atau manusia dan bahwa seluruh makhluk. Tapi kalau Rahim itu lebih khusus kepada yang
percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan ini kita harus positive thinking itu tadi tuh ya. Jadi bahwa semua yang kita dapatkan dari hasil kegiatan kita atau usaha kita, ikhtiar kita, yaitu pasrahkan kepada Allah. Insya Allah Allah yang memberikan yang terbaik. Ya, ibarat antum atau kita semua punya apa ya, keluarga, anak gitu ya. Kalau kita positive thinking, kita kasih aja. Insya Allah ya, itu akan balik kembali ya feedbacknya gitu. Jadi jangan sampai kita negative thinking kita munculkan. Itu akan membuat hidup acak-acakan itu. Udah, yang penting kita positive thinking. Doa aja kepada Allah ya, usaha, ikhtiar, kemudian tawakal gitu. Do it tadi saja. Do it. Emang kita sahabat Alijah di mana perlu melaksanakan do it itu saja. Iyalah. Doa, ikhtiar, usaha dan ikhtiar dan tawakal saja. Amin. Itu jadi, satu kesatuan saja yang tidak boleh salah satunya kita tinggalkan saja. Iya, apalagi di bulan Ramadan ini yang semuanya bisa dikali lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, walaupun tidur katanya dapat pahala. Tapi jangan tidur aja saja. Jangan tidur aja. Nah, kalau insya Allah kalau dari bulan Rajab, Syaban kita sudah latihan puasa, apalagi di Alijah kan habitnya luar biasa ya. Puasa Senin Kamis, bahkan hari Kamis saja yang sunnah kok diwajibkan ke anak-anak gitu. Padahal itu satu hal yang dipaksa itu. Pembiasaan. Satu hal jadi dipaksa, akhirnya jadi kebiasaan. Dan ternyata itu jadi ringan ketika kita memasuki dunia Ramadan ya, atau bulan Ramadan, kita merasa ya, lebih ada sugesti untuk terus meningkatkan. Tadi ibaratnya nggak terasa, apalagi kita punya metode yang tadi ya ibaratnya lebih bisa memanage waktu gitu. Oh ternyata minimal 2 juz kita bisa sehari, ya itu dengan coba aja 10 menit per 2 jam itu terapkan dari jam 6 subuh sampai jam 6 subuh lagi 24 jam itu. Ya 10 menit ya, taruhlah waktu tidur itu dikurangi itu ibaratnya. Insya Allah minimal 2 juz itu per hari itu. 2 juz. Ya, Amin. Jadi jangan nafsu aja kan 1 jam habis subuh gelepak gitu kan. Nah setelah itu mau baca, sejam ini males amat. Biasa tantangannya berat. Tapi kalau kita cicil dengan sedikit-sedikit ya 10 menit itu insya Allah ya tak terasa saja. Ya, tapi termanage dengan baik. Ini saya udah ibaratnya mengaplikasikan dan saya rasakan kok udah mau 3 kali khotam nih saya nggak kerasa nih. Padahal perasaan santai gitu, nggak ngejar-ngejar ini. Pokoknya setiap 10 menit saya ingatkan nih. 2 jam 10 menit. Jadi alarm di HP itu saya nyalakan gitu kan. Pokoknya per 2 jam itu 10 menitnya di mana? Dari jam 6 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2 siang, jam 2 sampai jam 4, terus saja sampai jam 6 subuh lagi gitu. Iya. Gitu kita. Jadi seperti itulah niat kita ya. Kemudian bersyukur, kemudian positive thinking, berpikiran positif ya. Insya Allah. Karena pada dasarnya apa yang kita dapatkan itu tergantung kita juga. In ahsantum li anfusikum. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, simpel ya hidup itu. Luar biasa ya sahabat Alijah, tadi banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Seperti tadi triksnya yaitu do it ya saja. Yang mana kita selalu nantikan, tapi tidak hanya kita nantikan tapi kita laksanakan do it ini, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kemudian tadi selalu positive thinking, kemudian selalu bersyukur. Kemudian pembiasaan yang sederhana kita dalam melaksanakan kebaikan itu kita selalu awali dengan ucapan basmalah saja. Itu di seluruh kegiatan aktivitas kita yang positif kita awali dengan bismillah. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, mudah-mudahan Ustaz dari paparan tadi terkait keutamaan Ramadan dan keutamaan puasa ini kita bisa dapatkan Ustaz ya. Terlebih tadi disampaikan kita bisa mengaplikasikannya pasca Ramadan. Nah, mudah-mudahan ini merupakan tantangan bagi kita semua sebenarnya Ustaz ya. Pribadi kita masing-masing, tentunya sahabat Alijah, bagaimana kita pasca Ramadan nanti bisa terus bertilawah, continue, istiqomah. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Ustaz, seperti pahala haji dan umroh, atau katanya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya Ustaz ya. Itu kan syuruk ya, sholat syuruk itu. Yang syuruk saja. Kalau qobliyah, fajar itu fajar lebih baik dari dunia dan isinya Ustaz ya. Jadi pajero kalah, apa kalah itu ya.
Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya mudah-mudahan yang terpenting seluruh aktivitas dan seluruh kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ya, pangkal tujuannya itu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas paparan ilmu dan materi-materinya. Kemudian Ustaz, kita masuk ke selanjutnya, yaitu terkait hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Nah, tadi terkait keutamaan, bagaimana hal-hal yang ingin kita peroleh, ingin kita dapatkan dengan aktivitas dan kebiasaan-kebiasaan kita, amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Nah, untuk yang kedua ini, hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Tentunya sahabat Al-Izzah dimanapun berada dan kita semua di sini tidak ingin amal ibadah kita selama Ramadan, tentunya puasa dan lain sebagainya membuat sia-sia. Tentunya mungkin kita harus ada beberapa hal yang harus dihindari, ada beberapa hal yang harus selalu kita kontrol, kita ingat agar supaya puasa ini tidak sia-sia Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa memaparkan kepada sahabat Al-Ijah dan kita semua di sini terkait hal itu Ustaz. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih ya. Mungkin ini satu hal yang memang sudah include ya sebenarnya di masalah-masalah tadi. Sebetulnya untuk tadi hal yang sia-sia itu luar biasa ya. Kalau kita sudah bisa memanage waktu tadi itu kan, itu tersingkirkan gitu. Kan kita tahu ya di surat Asy-Syams ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di hati kita itu ditanam berapa prosesornya itu? Fujur dan takwa. Jadi ada rasa ketakwaan dan ada juga feeling untuk fujuran atau yang tidak baik gitu kan. Jadi ada dua potensi kita, mau jadi orang baik apa jadi orang yang jahat gitu, orang yang tidak baik gitu. Itu terserah kita. Tergantung kita. Allah sudah mengilhamkan kepada kita kan? Choice tadi ya. Choice gitu. Jadi life is choice itu ya. Pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau jadi guru yang biasa saja. Guru bayar, guru yang karena kalau ada gaji semangat gitu kan. Atau guru nyasar. Nggak diterima di perusahaan ini akhirnya lah ngajar aja lah jadi di Al-Ijah gitu. Al-Ijah mah diterima biasanya gitu kan. Jadi nyasar itu, guru nyasar. Nah, makanya kita harapannya di kita adalah ada guru sadar. Sadar bahwa kita di sini adalah untuk berdakwah, untuk menciptakan generasi-generasi penerus kita dan penerus Rasulullah SAW ya, untuk meningkatkan keislamannya gitu. Jadi ini sangat yang luar biasa gitu kan, gitu. Jadi manajemen waktu itu kan, hidup kita pilihan gitu. Choice gitu kan. Kita mau apa? Orang jangankan itu, kita bernapas saja pilihan. Iya. Kalau kamu memilih nggak bernapas, udah jangan napas. Maka ditahan. Ada yang melarang nggak? Nggak ada gitu kan. Kamu napas nggak ada itu, pasti terserah kamu gitu. Begitu juga jadi orang baik, jadi ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi dijelaskan lagi qad aflaha ma zakkaha. Akan beruntunglah orang atau menanglah itu orang-orang yang sudah membersihkan, mensucikan. Jadi kita tidak bisa menghilangkan sifat-sifat buruk di hati kita itu. Ya, dua potensi manusia. Itu selalu ada di manusia ya. Nggak bisa dihilangkan. Baik ada, potensi belum baik juga ada sedia. Kalau kita hanya satu potensi yang baik aja, yang ada malaikat berarti namanya tuh. Kalau manusia kan manusia gitu. Artinya apa yang ada di dalam diri kita itu ada dua potensi itu. Jadi riskan. Tinggal bagaimana kitanya itu lingkungan kita gitu. Ini alhamdulillah di lingkungan Al-Ijah alhamdulillah bisa mensupport kita ya. Amin, mudah-mudahan. Dari tadinya tidak bisa baca Quran, alhamdulillah bisa baca Quran. Kita belajar bersama-sama. Apalagi sampai one day one juz luar biasa gitu kan ya. Sholat biasanya wajib doang ya, sunnah juga bisa dikerjakan. Itu hal-hal yang kecil tapi biasa. Perlu pembiasaan yang kontinu ya. Biar melekat. Jadi kesia-siaan itu sebetulnya kebalikan dari yang positive thinking itu ya. Tinggalkan aja ngobrol, gitu kan, nggak ada ininya, ya. Tapi kalau kita sudah ada manajemen waktu tadi, 10 menit ingetin tilawah, gitu. Setelah itu kita bicara tentang apa ya gitu ya, atau kita bekerja tentang apa gitu. Jadi tergantung bagaimana manajemen kita ya, gitu. Jadi tadi potensi kita kan ada dua ya, baik dan buruk itu ada semuanya. Tinggal kita mau mana, gitu. Apa yang disiramin oleh kita itu, yang ini tanaman yang baik itu, ibarat itu ada dua tanaman kan di sini. Ditanamin, disiramin, dipupuk, dikasih, diperhatikan, itu tambah subur.
Nah, kalau kejelekan kita nggak kasih pupuk, nggak kasih ini kan, dia nggak mati ya, tapi dia ibaratnya masih ada gitu potensi. Kalau kita kasih peluang untuk pupuk dan sebagainya, kita siramin, itu akan tumbuh itu keburukan itu. Minimal kita tahan. Nah, kita tahan. Gitu. Jangan sampai tumbuh nih. Makanya kalau itu tergantung lingkungan itu. Alhamdulillah kita berada di lingkungan Al-Hijah ya, sekarang ini sangat kondusif dan sangat mensupport kita. Ya, tadinya kita tidak bisa begini sekarang alhamdulillah gitu ya, dengan ini kebiasaan gitu tuh. Tadi walaupun tadinya dipaksa. Oke. Ya, kayaknya nggak terasa ya. Baik Ustaz, seru sekali ya podcast kita sahabat Al-Hijah pada kesempatan ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan nih Ustaz, berhubung alhamdulillah tadi kita kayaknya waktu kita terbatas, sahabat Al-Hijah juga dimanapun berada, mudah-mudahan mungkin masih pingin menyimak nih Ustaz terkait materi ini. Nah, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa to be continue Ustaz. Oh, udah selesai ya? Iya Ustaz. Saya kira baru 1 menit ini ternyata. Baik Ustaz, mungkin di akhir sesi ini mungkin mohon kepada Ustaz untuk sahabat Al-Hijah dan kita semua di sini untuk memberikan closing statement Ustaz untuk materi pada kesempatan ini. Mangga Ustaz. Iya. Terima kasih ya. Mungkin pada kesempatan kali ini bukan saya menggurui atau apa, ini berbasis pengalaman gitu ya. Artinya perasaan saya selama di Al-Hijah. Experience is the best teacher gitu ya. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa itu, guru terbaik buat kita. Ya tadi tidak bisa baca Quran, sekarang bisa baca Quran, tidak biasa sholat sunnah, sekarang biasa sholat sunnah dan sebagainya. Apa pengajian dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya bahwa manusia itu ada 3 tipe itu ya, ada 3 tipe. Tipe quitter ya, kemudian ada camper dan ada ibaratnya apa tuh, dia artinya kalau quitter itu kan melihat gunung gitu kan, baru ngelihat aja udah nyerah gitu kan. Quitter dia berhenti gitu, males lah, walaupun indah amat gunung itu ya, tapi ketika itu nggak ada dorongan untuk mendaki itu ya. Tapi kalau camper itu ada 2 tipe lagi ya, yang tipe kedua yang camper nih. Ya itu, semangat nih mau mendaki gunung itu, indah ini dia semangat, tapi ketika di tengah-tengah lelah gitu kan, ada tanah yang lapang gitu, dia udah mendirikan tenda, udah itu ya, sampai sini aja lah katanya, itu camper ya, artinya lah tuh. Nah, yang saya itu berjuang terus tuh, not fighting gitu ya, artinya tidak ada keputusasaan gitu. Sebelum saya mendaki gunung yang atas itu, sebelum menaklukkan gitu ya, harus taklukkan. Jadi ada 3 tipe itu ya. Jadi ada yang berhenti ya ketika dia cita-citanya tinggi, tapi ketika baru masuk itu udah ngelihatnya susah amat itu gitu. Itu quitter ya. Udah tertanam mindset. Luar biasa. Gitu. Kemudian yang kedua ya camper itu, mencoba sedikit tapi baru terkena cobaan udah langsung nyerah gitu. Nah, ada lagi yang fighter gitu ya. Dia ibaratnya langsung bertahan dan belum nyampe ujungnya, dia belum nyerah gitu. Terus yuk kita lakukan lagi. Ini ada kesalahan enggak, lakukan lagi. Itu ada tipe ketiga yang memang luar biasa, tapi jarang-jarang juga ya. Mudah-mudahan kita saja bisa menjadi tipe ketiga itu harapan kita. Jadi di bulan Ramadan ini mudah-mudahan di madrasah ini ya, lembaga kita juga bisa ibaratnya menginspirasi dari bulan Ramadan ini sebagai bentuk untuk 11 bulan ke depan itu kita ini bagaimana kita jadi quitter camper atau fighter gitu ya. Gitu. Jadi seperti itulah. Tinggal bagaimana persepsi kita, daya pikir kita. Jadi hidup pada pilihan. Life is choice, sahabat Al-Hijah. Gitu ya. Baik Ustaz. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas paparan materinya, luar biasa ya, banyak hal-hal ya, pengetahuan dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Intinya mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Kemudian sahabat Al-Hijah dimanapun berada, mudah-mudahan di sisa Ramadan ke depan ini kita bisa sama-sama memaksimalkan tentunya Ustaz ya, mengisi amalan-amalan ibadah-ibadah yang tentunya bernilai positif tentunya. Kita mudah-mudahan biasanya di akhir-akhir ini terutama dengan iktikaf saja kita dalam rangka mudah-mudahan kita semua sahabat Al-Hijah dan kita semua di sini Allah takdirkan mendapatkan Lailatul Qadar saja. Amin ya rabbal alamin.
Baik Ustadz, tidak terasa dari awal sampai sekarang pertemuan kita, mungkin kita dicukupkan saja Ustadz karena waktu juga. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz atas waktu dan paparan materinya. Kemudian kepada semua sahabat Al-Hijjah dimanapun berada, semoga kita semua diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz dan sahabat Al-Hijjah, mungkin kita akhiri aja pertemuan melalui podcast ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari kami mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.